Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Mari kita bersyukur pada Allah. Semoga majlis yang mulia ini selalu dalam rahmat dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi syukur pada Allah. Marilah kita berselawat kepadanya besar Nabi Muhammad SAW. Ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Sultan Pelalawan As-Sayyidis Sarip Kamarudin Harun Tengku Besar Pelalawan. Yang saya hormati Wakil Bupati Pelalawan selaku Timbalan Datuk Sri Setiamana Payung Panji Adat Masyarakat Adat Kabupaten Pelalawan. Saya hormati Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau Datuk Sri Haji Raja Marjuan Yusuf. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Pelalawan. Kami hormati Saudara Kapolres Pelalawan Dandim 0313 KPR. Kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan. Kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, kami mewakili. Kami hormati Ketua Pengadilan Agama Pelalawan atau yang mewakili. Dan kami hormati Ketua dan Pengurus LAM Kabupaten Kota Seprovinsi Riau. Yang kami hormati Ketua MKA LAM Riau Kabupaten Pelalawan Datuk Sri Haji Abdul Wahid Datuk Ajo Bilang Bungsu serta jajaran pengurus MKA. Ketua Umum yang kami hormati Ketua Umum DPA LAM Riau Kabupaten Pelalawan Datuk Sri Haji Herman Maskar beserta seluruh jajaran pengurus DPH. Kami hormati Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Pesisir Kabupaten Pelalawan beserta para datuk dan penghulu serta seluruh pengurus. Kami hormati Ketua Umum DPH Lembaga Adat Petalangan Kabupaten Pelalawan beserta para batin dan penghulu serta seluruh pengurus. Kami hormati tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Hadir juga di depan kita Bapak Haji Muhammad Haris, para tokoh masyarakat, para pemangku adat, alim ulama, cedik pandai, pimpinan ormas, pimpinan laskar, tokoh pemuda, pimpinan perusahaan, insan pers, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, encik-encik, serta seluruh jemputan majelis yang berbahagia. Besar tak kami panggilkan gelar, yang kecil pun tak kami panggilkan nama, yang sudah berimpun pepat dalam majelis yang bermarwah ini. Sultan Pelalawan yang kami muliakan, Datuk Sri, tuan-tuan, puan-puan yang kami hormati, pada kesempatan yang bermarwah ini, atas nama pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Pelalawan, kami mengucapkan tahniah selamat kepada pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan masa khidmat 2023-2028 yang sudah dikukuhkan bersama pengurus LAM Pesisir dalam pengurus LAM Petalangan. Tentu pemerintah memiliki harapan besar bahwa keberadaan pengurus ini benar-benar bisa bersama-sama dengan pemerintah memajukan adat,
memajukan daerah dan memajukan negeri ini. Tentu banyak beban yang akan dihadapi oleh pengurus, maka diharapkan tentu lebih berperan aktif, berkonsolidasi dan bermusyawarah mufakat dalam menjalankan segala kebijakan dan keputusan yang akan diambil. Apa tanda orang beradat menjunjung tinggi musyawarah mufakat, duduk bersama, memadukan niat, membulatkan hati, menyatukan tekad, supaya melangkah tidak tersesat, supaya bekerja tidak berdebat, supaya yang renggang menjadi rapat, supaya yang jauh menjadi dekat, supaya yang lupa menjadi ingat, supaya menjauh dengki khianat, supaya hilang dendam kesumat, hajat kabul, sampailah niat kepada Allah memohon rahmat. Kepada pengurus yang sudah dilantik, tentunya kami menyampaikan ada 3 pesan untuk pengurus. 1 pesan kami, pengurus yang sudah dikukuhkan betul-betul harus bisa menjadi suluh, menjadi penerang, menjadi teladan, menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Adat harus bermarwah, adat-adat, hukum adat harus ditegakkan, hukum adat harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau menjadi suluh, kalau menjadi penerang, maka tentu pengurusnya harus menjadi tauladan. Kalau pengurus menjadi tauladan, tahu mana yang patut, mana yang diharamkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga pengurus lembaga adat, baik lembaga adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan, lembaga adat pesisir, Petalangan, dalam bersikap pun, dalam berperilaku pun, dalam melangkah pun, dalam berbicara, semuanya akan menjadi tauladan bagi anak kemenakan. Maka pengurus harus bisa menjadi contoh, ucapannya bisa didengar karena menjadi amanah bagi semua. Kalau Datuk Sri, kita semua ucapan sudah tak didengar, kepada siapa anak kemenakan akan meminta pertanggungjawaban dan akan menjadi tauladan. Ini problem dalam adat beristiadat, problem dalam berbangsa, dalam bernegara, bahwa trust menjadi problem, kepercayaan menjadi masalah. Karena apa? Karena kita melupakan, kadang-kadang kita tidak amanah, sehingga anak kemenakan, masyarakat, apapun kelompoknya, trust itu menjadi berkurang dan bahkan bisa hilang. Maka kepada pengurus, saya benar-benar berharap bisa menjadi suluh. Apa hukum adat ditegakkan, bagaimana adat-adat Melayu bisa kita kembangkan kembali. Bahwa pengurus dilantik bukan cuman sekedar seremonial saja, dikukuhkan hari ini, maka bersama dengan pemerintah akan memberikan kesempatan dan akan memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada lembaga adat Melayu Riau, baik Melayu Riau Kabupaten Pelalawan maupun Petalangan dan pesisir. Maka adat-adatnya harus dikembalikan,
Apa yang menjadi kebiasaan ini jangan sampai hilang karena panas. Maka kita harapkan pemerintah pun sudah mempersiapkan para Datuk Sri, bagaimana kita ingin budaya-budaya yang hari ini, yang kelak mungkin bisa jadi di anak cucu kita sudah lupa dengan budaya itu. Bagaimana orang lupa dengan petua-petua dan pantun-pantun. Bagaimana dalam pesta pernikahan sudah tak lagi menggunakan adat Melayu. Ini harus dikembalikan. Ini harus menjadi contoh bagi kita semua. Saya yakin dan bahkan aku yakin pengurus Islam yang baru saja dikukuhkan tadi, kalau semuanya berangkat dari niat yang tulus, niat yang ikhlas, ingin menjadi manfaat bagi banyak orang, insya Allah menjadi suluh dalam kegelapan. Insya Allah menjadi contoh bagi anak kemenakan. Yang kedua, kami juga berpesan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, harus bisa membangun keharmonisan, lakukan konsolidasi yang patut dipatutkan, yang dahulu didahulukan. Jangan adat kita ada tapi masih banyak yang serampangan, yang tak lurus yang bengkok diluruskan, yang tak tertib ditertibkan. Masih banyak. Saya selaku Datuk Setiamana menyampaikan bahwa keharmonisan itu harus betul-betul diwujudkan. Kalau di lembaganya sudah harmonis, tadi kita melihat bagaimana prosesi mulai dari pengukuhan, pembacaan warka, dikukuhkan dan ditepuk tawarkan. Pengantin yang begitu serasi, maka nanti setelah selesai pengukuhan, seiring sejalan juga dalam memajukan adat di Kabupaten Pelalawan ini. Maka keharmonisan ini penting, keharmonisan di internal adat dan keharmonisan di dalam sosial bermasyarakat. Keharmonisan sosial bermasyarakat, bahwa hari ini adat Melayu, lembaga adat bukan cuma milik orang Melayu. Lembaga adat bukan cuma menaungi orang Melayu, tapi lembaga adat Melayu harus bisa menaungi semua orang yang berdomisili yang ada di tanah Melayu. Tanah Melayu ini harus kita jaga. Manusianya kita jaga, hutannya kita jaga, tanamannya kita jaga, tumbuhannya kita jaga, faunanya kita jaga, hewannya kita jaga. Karena itulah bentuk adat Melayu yang bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Karena Melayu, orang bersendikan kitabullah, maka dia mengimani, mengesahkan bahwa Allah Tuhanlah yang menciptakan alam beserta isi-isinya. Maka tugas kita menjaga dan menyayangi alam beserta isi-isinya. Itulah bentuk beradat yang sesungguhnya. Maka tanah ulayat diberikan, tapi tanah ulayat untuk mensejahterakan, bukan tanah ulayat untuk diperjualbelikan, bukan tanah ulayat untuk dihancurkan. Hutan pun harus diselamatkan. Kenapa menumbai dilestarikan? Kenapa pokok-pokok sialang kita jaga kelestariannya? Karena dia bentuk ciptaan Allah yang melahirkan, yang menjadi rezeki bagi anak kemenakan, yang harus dipertahankan oleh kita semua dan dipertahankan oleh adat. Maka
Saya berpesan keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat juga perlu. Karena kalau bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah, maka apa yang saya sampaikan tadi, tanaman manusia diciptakan oleh Allah, maka adat Melayu pun harus menyayangi seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah, sehingga itu akan menjadi keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau keharmonisan hidup masyarakat terwujud, maka insya Allah cita-cita kita adat menjadi maju dan masyarakat menjadi sejahtera, insya Allah akan terwujud tentunya. Sultan Pelalawan yang kami hormati dan seluruh Datuk Sri yang sangat kami banggakan, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan pesan ketiga kami kepada seluruh pengurus LAM. Petua ketiga kami bahwa keberadaan lembaga adat Melayu Riau, baik kabupaten, pesisir, petalangan, selain menjadi sulu, selain bisa menjaga keharmonisan, tapi juga bisa menjadikan bahwa adat bisa membuat rakyat menjadi sejahtera. Karena sesungguhnya roh bagaimana mengatur peranata kehidupan, bagaimana kita disuruh semuanya beradat yang bersandarkan kepada kitabullah, bersandarkan syarak-syarak, bersandarkan kitabullah. Sesungguhnya adalah bagaimana roh kesejahteraan menata supaya kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Maka pada kesempatan ini saya sangat berharap bahwa LAM betul-betul bisa memperhatikan itu. Saya mohon maaf harus sampaikan, LAM harus bisa menertibkan kembali. Masih ada saya mendengar kelompok-kelompok yang mengatasnamakan batin tertentu, penghulu tertentu, datuk tertentu, mengatasnamakan lahan-lahan ulayat, tapi akhirnya tujuannya bukan untuk kesejahteraan anak kemenakan, tapi dijadikan untuk kesejahteraan pribadi-pribadi, bahkan diperjualbelikan. Maka keluar dari kita yang sesungguhnya apa yang menjadi harapan. Maka selaku Bupati Datuk Setia Amanah, kami juga berharap kita betul-betul bisa amanah, karena negeri ini membutuhkan kita semua. Pemerintah membutuhkan adat, bagaimana semua ditata, bagaimana hukum adat ditegakkan, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita mensejahterakan. Program-program sudah disiapkan pemerintah. Para tokoh-tokoh adat, alhamdulillah Datuk Sri Marjohan, Datuk Sri Taufikam Jamil kami sampaikan di Pelalawan, seluruh pemangku-pemangku adat alhamdulillah hari ini diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa bicara tentang kesejahteraan ini sesuatu yang sangat penting, bahwa adat punya peran yang sangat besar. Karena pesan kesejahteraan itu bukan cuma semata-mata tanggung jawab bupati saja, bukan semata-mata tanggung jawab wakil bupati, anggota DPRD, ketua DPRD, tapi menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi tanggung jawab orang beradat. Maka sekarang program-program disiapkan oleh pemerintah, bagaimana seluruh anak yatim diberikan santunan, bagaimana para janda tua diberikan santunan, bagaimana orang-orang berobat sudah cukup menunjukkan KTP Pelalawan. Dan kita berazam, pemerintah Kabupaten Pelalawan hari ini berazam, saya selaku Datuk Setia Amanah, selaku Bupati Pelalawan bersama Timbalan Haji Nasarudin, Wakil Bupati Pelalawan, kita berazam, mudah-mudahan kita bisa, dan mohon diaminkan oleh semua hadirin yang hadir. Semua yang hadir di ruangan ini tolong diaminkan kalau saya sampaikan nanti. Kita berazam, mudah-mudahan minimal seluruh orang miskin di Kabupaten Pelalawan ini ke depan memiliki gaji 1 juta yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Amin. Kami lagi memikirkan itu, dan insya Allah
ini adalah niat yang mulia, dan ini adalah meniat kita semua. Insya Allah akan menjadi berkah bagi kita semua. Maka dibutuhkan kerjasama. Adat pun bisa membantu kami, lembaga adat harus bisa sejalan dengan pemerintah dan mendukung program-program yang baik tentunya. Di sisi lain juga tentu bisa menjadi kontrol juga bagi pemerintah. Kalau pemerintah pun dirasa sudah tidak adil lagi, maka kami pun bukanlah menjadi raja yang tak mau disanggah, tapi semua pun bisa dikontrol. Yang paling penting adalah niat kita mulia untuk kebaikan negeri ini dan kesejahteraan rakyat tentunya. Kata pepatah Melayu, mana yang keruh mari dijernihkan, mana yang kusut dapat diselesaikan, mana yang menyala dapat dibetulkan, mana yang bengkok dapat diluruskan, harta yang terambil dapat dipulangkan, hak yang termakan dapat direlakan, milik yang terpakai dapat dikembalikan, hidup bersama beroleh keberkahan, hidup serumah beramah tamah, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sedesa rasa merasa, hidup sekampung tolong menolong, hidup senegeri beri memberi, hidup sebangsa bertimbang rasa, masalah selesai habis sengketa, hukum berdiri adil merata, berbilang kamu saya sekata. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Kami doakan pengurus dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dibanyakkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Istana Sayap sungguh menawan, dikunjung orang setiap hari. Selamat bekerja pengurus Lam Pelalawan, mari bersinergi membangun negeri. Menangkap ikan memakai luka, dapat seekor si ikan toman. Jika negeri ini mendapat berkah, jadi budaya Melayu sebagai pedoman. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.